Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Bermanfaat ya. hormati. Eh, Sangat sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. iya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita Iya. semua. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam acara diklat daring kita pada pagi hari ini dengan tema kunci sukses naik pangkat guru dan panduan persiapan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru tahun 2026. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aryani Abidin, biasa dipanggil Ibu Riani. Saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif sekaligus juga founder dari Artana Education Consultant. Sekilas saya sampaikan bahwa Artana Education Consultant ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan kami banyak melakukan diklat-diklat di sekolah-sekolah khususnya dalam konteks pengembangan kompetensi guru. Nah, kami juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset Teknologi atau sekarang namanya Kemendikdasmen. Dasar pemikirannya dilaksanakannya kegiatan ini adalah karena banyaknya muncul peraturan baru ya Bapak Ibu terkait dengan kenaikan pangkat guru. Apalagi sejak munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Sehingga banyak sekali guru yang belum memahami langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar cepat dan tepat meraih jenjang jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya mengucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu guru semua dalam diklat interaktif ini. Ini adalah sebuah ruang belajar yang kita hadirkan, bukan sekedar untuk Bapak Ibu lulus uji kompetensi, tetapi untuk menyiapkan diri sebagai seorang guru yang profesional, yang lebih unggul, berdaya saing, dan terus relevan di dalam perkembangan dinamika zaman. Kita semua tahu ya Bapak Ibu, tantangan dalam dunia pendidikan ini memang semakin kompleks ya. Namun ada satu hal yang tetap menjadi kunci bahwa kualitas guru itu adalah sebagai penentu dari kualitas masa depan bangsa. Dan hari ini kita semua mengambil peran itu. Bukan hanya sebagai peserta ujian nanti, tetapi Bapak Ibu juga sebagai seorang pembelajar sejati. Diklat ini memang dirancang bukan hanya untuk memberi informasi, tapi juga untuk memberi inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Kita akan membahas nantinya tentang strategi cerdas untuk Bapak Ibu memahami alur dan substansi dari uji kompetensi itu sendiri, juga mengasah keterampilan yang dibutuhkan agar Bapak Ibu nanti mampu menghadapi ujian ini dengan percaya diri dan kesiapan maksimal. Nah, dalam proses ini mari kita maknai ini adalah sebuah bagian dari perjalanan karir Bapak Ibu, bukan karena kita adalah sebagai guru yang bersifat administrasi saja, tetapi kita adalah seorang guru yang akan naik jenjang. Dan apabila Bapak Ibu guru naik jenjang jabatan, itu sesungguhnya adalah juga ada relevansinya dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bagi guru-guru di Jakarta yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan kehadiran saya ya, dan sebagian besar juga peserta yang hadir di pertemuan ini mungkin sudah banyak yang mengenal diri saya secara personal. Nah, karena saya banyak juga melakukan pendampingan, pendidikan dan pelatihan di sekolah-sekolah di Jakarta, khususnya dalam hal pengembangan karir. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan juga bahwa peserta diklat interaktif pagi ini berasal mayoritas memang dari Jakarta ya, kemudian dari Bodetabek, ada juga dari luar daerah, misalnya dari Pangandaran, dari Lubuk Linggau, Bengkulu, Sumatera Barat, Labuhan Batu Selatan, Peringseu Lampung, dan Kuningan.
Nah, saya berharap diklat ini dapat memberi pengetahuan, informasi tentang uji kompetensi, kenaikan jenjang jabatan fungsional guru, yang nantinya merupakan syarat Bapak Ibu untuk naik pangkat. Acara kita ini akan berlangsung 2 hari ya Bapak Ibu, hari ini dan besok. Khusus untuk hari ini kita akan melangsungkan sekitar 90 menit, nanti dengan metode interaktif, dan akan kita bagi dalam 2 sesi. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan di awal tentang bagaimana sebenarnya mekanisme kenaikan pangkat guru yang terbaru. Kemudian nanti di sesi kedua saya juga akan menyampaikan tentang tata cara administrasi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru untuk tahun 2026 ini. Nah, setelah itu kita akan membuka sesi diskusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diklat ini saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkahnya bagi kita semua, dan pengetahuan yang kita peroleh pada hari ini akan membawa manfaat buat diri kita, keluarga, dan peserta didik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mungkin untuk memulai acara kita ini. Ini partisipan yang hadir sudah ada 29 orang ya di kolom chat. Dari yang tercatat di administrasi kami itu sekitar 70, yang baru hadir ini 29 orang. Mungkin karena suasana libur mungkin ya, hari ini masih libur. Kita tunggu saja tanpa mengabaikan kehadiran yang belum hadir. Kita akan mulai, dan izinkan saya men-share materi saya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai ya. Jadi substansi dari uji kompetensi itu tidak bisa terlepas dari mekanisme kenaikan pangkat. Dan Bapak Ibu tentunya yang hadir pada pagi hari ini, nanti pada hilirnya atau muatannya atau tujuannya tentunya uji kompetensi ini akan berharap tentang bagaimana kenaikan pangkat Bapak Ibu semua akan bisa terwujud. Saya yakin itu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk membahas 6 topik tentang kenaikan pangkat ini. Nanti saya akan sampaikan tentang bagaimana prosedur kenaikan pangkat terbaru, kemudian sumber pemenuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat, lalu nanti juga akan ada pembahasan tentang apa itu PAK konvensional, PAK integrasi, dan PAK konversi. Nah, khususnya juga untuk guru-guru yang berada di Jakarta, itu saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Kirun, karena di tahun 2026 ini saya melihat aplikasi tersebut sudah diperbaharui, dan mungkin ada sebagai bekal Bapak Ibu sekalian untuk membaca apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian nanti saya sekilas juga menceritakan tentang alur proses kenaikan pangkat, karena banyak sekali guru bertanya di sini, di poin 5 ini. Masih bingung setelah uji kom saya bagaimana, atau bagaimana saya harus mengikuti uji kom, dan seterusnya. Baru nanti di akhir saya akan membahas tentang bagaimana hasil uji kom itu relevansinya dengan mekanisme kenaikan pangkat. Nah, ini landasan hukum ya Bapak Ibu tentang pelaksanaan kenaikan pangkat, proses kenaikan pangkat dan uji kompetensi. Jadi saya tidak akan membahas spesifik tentang ini. Nah, nanti Bapak Ibu untuk melihat secara khusus peraturan-peraturan ini bisa di-download dari online ya. Nah, ada beberapa peraturan yang penting kita garis bawahi di sini, yaitu di nomor 3 ya Bapak Ibu. Ini saya kasih catatan periodisasi kenaikan pangkat PNS. Nah,
Kalau dulu, sepengetahuan Bapak Ibu, paradigmanya itu hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu April dan Oktober. Tetapi dengan peraturan yang baru ini, dan yang terbaru lagi ini sebenarnya ada lagi tahun 2024, nanti saya akan tambahkan lagi, itu sudah 1 bulan 1 kali. Bagaimana mekanismenya? Yaitu dengan terpenuhinya angka kredit Bapak Ibu. Jadi kalau angka kredit Bapak Ibu sudah terpenuhi dalam bulan ini misalnya, itu bisa langsung diusulkan kenaikan pangkatnya. Ini yang terpenting ya. Nah, saya kira itu yang paling utama sebagai garis besar untuk peraturan-peraturan yang penting Bapak Ibu ketahui. Kemudian, dari mana angka kredit untuk kenaikan pangkat? Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin, kalau angka kredit Bapak Ibu itu belum terpenuhi, itu tidak akan bisa. Peraturan baru ini, angka kredit itu diperoleh hanya dari 2 sumber, yaitu dari SKP, sasaran kinerja pegawai, dan itu dihitung dari mulai tahun 2023 sampai dengan 2025. Ya, ini karena kita sudah memasuki aja 2026. Ini nanti saya ralat 2025 ya. Nah, yang kedua itu ijazah S2. Hanya 2 itu Bapak Ibu. Disinilah letak perbedaan dengan peraturan yang lama. Masih banyak sekali yang mengkonfirmasi ke saya, Bu, saya wakil kepala sekolah, saya pengurus OSIS, saya punya penghargaan, dan lain sebagainya. Apakah saya bisa naik pangkat saya dipercepat? Atau saya bisa memperoleh angka kredit? Nah, itu yang banyak sekali pertanyaan tentang hal itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan ya, kita perhatikan baik-baik. Hanya 2 itu sumber dari pemenuhan angka kredit Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang di pemenuhan angka kreditnya berapa. Nah, kalau saya melihat kriteria peserta ya yang ikut pada pagi hari ini itu mayoritas di golongan 3B ya Bapak Ibu. Golongan 3B itu jumlah angka kredit yang dibutuhkan itu adalah 200 ya. Nah, biasanya golongan 3B itu pak terakhirnya pasti minimal 150. Bisa 151 dan seterusnya sampai mendekati 200, bahkan 180 pun ada. Nah, artinya kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 150 di pak konvensionalnya, pak terakhir, Bapak Ibu harus mendapatkan angka sejumlah 50. Ya, 50 lagi. Begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu angka kreditnya 70, berarti angka kredit yang dibutuhkan adalah 30 lagi. Nah, sekarang dari mana angka kredit itu dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu, nah di sini Bapak Ibu ya, 3A ke 3B atau 3B ke 3C itu sama, yaitu 12,5 kalau nilainya baik. Ya, per tahun. Tuh Bapak Ibu. 12,5. Itulah yang Bapak Ibu perhitungkan melalui nilai SKP-nya, penambahan SKP, karena angka kredit itu hanya diperoleh dari nilai SKP. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ada kebijakan dari instansi, ya kalau di Jakarta itu dari Sudin, mendapatkan kategori sangat baik, untuk golongan 3B ke 3C itu nilainya lebih tinggi Bapak Ibu, yaitu 18,75.
gitu ya. 18,75 itu kalau dia sangat baik. Jadi ada 150 angka kreditnya yang penambahannya itu 18,75. Kalau yang tadi 12,5 seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk ijazah ya, ijazah S2 ini bervariasi ya. Untuk golongan 3B itu kalau magister S2 dia naik pangkat memang 50. Kalau 1 tahun masa kerja golongannya, di golongan itu dia mendapatkan angka kreditnya 6. Ya. Kalau dia 1 tahun berada di pangkat tersebut, dia sudah mendapatkan S2 36. Nah, kalau sudah 4 tahun lebih masa kerja golongannya dan dia juga sudah 4 tahun lebih mendapatkan gelar sarjananya itu S2-nya, itu lebih banyak lagi Bapak Ibu, yaitu 48 kalau dia 3B ya, 48 penambahan. Jadi beda-beda. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dari mana tadi sumber angka kredit dan berapa penambahannya, Bapak Ibu juga perlu menyesuaikan PAK konvensional ke PAK integrasi. Itu peraturan yang berdasarkan Permenpan 1 nomor 2023. Ini akan lebih terlihat nanti di contoh ya. Nah, untuk 3A sampai 4A itu berada di Dinas Pendidikan masing-masing yang menerbitkan PAK integrasinya. Tetapi kalau untuk golongan 4B ke atas, itu yang menerbitkan adalah dari kementerian melalui aplikasi Simpakin namanya. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, tapi saat ini saya rasa kalau untuk Simpakin itu sudah banyak yang mungkin sudah ditutup juga ya, karena awal dibuka itu 2023. Jadi Bapak Ibu yang masih golongan 4B saat ini tetapi belum mempunyai PAK integrasi dari Simpakin, itu apakah masih bisa atau tidak, coba dibuka link ini. Ini saya juga belum nggak yakin ya, masih bisa atau tidak. Bisa dicek aja nanti. Nah, ini yang saya katakan tadi PAK konvensional ya Bapak Ibu, yaitu PAK terakhir yang Bapak Ibu peroleh di tahun 2021 atau 2022, kisarannya sekitar itu. Nah, di PAK konvensional itu ciri khasnya adalah masih ada pengembangan diri, masih ada publikasi ilmiah, masih ada kolom-kolom karya inovatif. Ini bedanya ya. Nah, kemudian dari PAK konvensional ini, inilah dilahirkan yang namanya PAK integrasi. Ini Bapak Ibu. Ini dikonversi menjadi PAK integrasi, itu ada rumusnya, dikurangi nilai dasar. Jadi kalau 3B ke 3C itu, 3B itu dikurangi nilai dasarnya 100. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu angka kreditnya 169, maka dikurangi 100. Jadi nilai PAK integrasinya itu 69, sekian. Nah, ini dia komposisinya. Ditambahkan dengan publikasi ilmiah, ditambahkan juga dengan pengembangan diri. Ya, ini hitungan-hitungannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyelimet di sini, karena kenapa? Ini PAK integrasi ini otomatis diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Begitu angka kredit Bapak Ibu sudah terpenuhi, nilai PAK integrasi itu akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, dan ini berlaku untuk semua daerah. Jadi Bapak Ibu nggak usah ribet di sini, ya. Kemudian yang penting dipahami aja substansinya. PAK konvensional dialihkan menjadi PAK integrasi karena ada peraturan baru. Selanjutnya dari PAK integrasi ada lagi namanya PAK konversi Bapak Ibu. Nah, PAK konversi inilah yang akan menambahkan nilai SKP tadi.
nilai SKP apabila Bapak Ibu masih kurang angka kreditnya. Dan itu dilakukan setiap tahun. Gimana? Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, angka kredit konversi 25. Kenapa 25? Karena ini 2 tahun, yaitu dari SKP 2023 dan SKP 2024. Masing-masing per tahunnya 12,5. Dan ini kategori baik. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan di sini di sudut kanan atas ini nilai terakhir dari SKP 2024. Berarti ini belum ada penambahan SKP 2025-nya. Nah, tetapi karena angka kredit guru yang tertera ini sudah banyak, maka dia disebutkanlah di sini dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena yang harus dipenuhi itu 50, kan gitu ya. Tetapi guru ini mendapatkan 61. Jadi ada kelebihan 11,623. Makanya dia sudah bisa naik pangkat. Gitu ya. Nah, ini alurnya secara diagram. Nah, memang agak sulit dipahami ya Bapak Ibu kalau belum familiar tentang ini. Jadi dari PAK konvensional lahirlah PAK integrasi. Dari PAK integrasi dengan penambahan angka kredit SKP 2023 sampai 2025, maka terbitlah yang disebut dengan PAK konversi, di mana yang menyatakan Bapak Ibu sudah terpenuhi angka kreditnya. Nah, apabila sudah ada PAK konversi, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Makanya ini harus saya jelaskan dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung kita cerita uji kompetensi, agar Bapak Ibu bisa mengetahui langkah-langkah untuk mengikuti uji kompetensi tersebut. Nah, setelah mengikuti uji kompetensi, nanti kita akan bahas sendiri ya tentang hal ini. Bapak Ibu nanti kalau lulus dan akan mendownload sertifikatnya melalui aplikasi di SIM PKB Bapak Ibu semua, itu keluar dulu yang namanya SK Jabatan Fungsional. Ya, kenapa? Karena sebenarnya uji kompetensi itu kan Bapak Ibu itu naik jenjang jabatan. Jadi untuk mensahkan kita sudah naik jenjang jabatan, perlulah yang namanya SK Jabatan Fungsional. Baru setelah SK Jafungnya keluar, barulah naik SK kenaikan pangkat. Tergantung golongannya. Bisa 3C, bisa 4A, atau 4D. Nah, ini bagi guru yang mengikuti uji kompetensi ya. Tetapi kalau sekiranya tidak mengikuti uji kompetensi, ini bisa langsung mendapatkan SK kenaikan pangkat. Ada beberapa golongan, misalnya 3C ke 3D itu tidak perlu UKOM, 3A ke 3B, 4A ke 4B itu tidak perlu UKOM, 4B ke 4C tidak perlu. Ya, Bapak Ibu. Baik, ini yang saya ceritakan tadi uraiannya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, ini sama uraiannya juga. Ini juga sama ya penilaian. Nanti tim penilainya itu ada di Sudin untuk mengeluarkan PAK konversi. Dan ada beberapa di Jakarta ini beberapa Sudin ya di beberapa wilayah tertentu itu sudah transparan. Jadi bahkan sudah bisa, kalau nggak salah saya itu JB2 ya. Itu ada link yang Bapak Ibu bisa melihat apakah di mana posisi Bapak Ibu fase kenaikan pangkatnya itu di tahun berapa, itu sudah bisa terlihat. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, ini uraian dari apa yang saya sampaikan tadi secara lebih spesifik.
Nah, saya akan singgung sekilas golongan berapa yang membutuhkan uji kompetensi. Yang pertama, golongan 3B ke 3C, yaitu dari guru pertama ke guru muda. Kemudian 3D ke 4A, dari guru muda ke guru madya, 4C ke 4D, dari guru madya ke guru utama. Nah, untuk bisa mengikuti UKKJ ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat undangannya di akun SIM PKB masing-masing. Dan pendaftaran itu insya Allah nanti akan mulai dibuka sejak Maret 2026, dan itu nanti ada resmi pengumumannya dari Kemendikbudristek ya, melalui Dirjen GTK atau dari Dinas Pendidikan masing-masing daerah. Baik Bapak Ibu, ini khusus untuk guru yang berada di Jakarta ya. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang aplikasi Kirun. Kenapa? Karena memang kuota untuk mengikuti uji kom itu sangat terbatas ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu membenahi aplikasi Kirunnya atau akun Kirunnya masing-masing. Itu perlu diperhatikan sekali ya. Nah, tampilannya sekarang sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Bagi yang belum membuka atau sudah lama tidak membuka, mungkin bisa mencek kembali, dan passwordnya itu kalau tidak dirubah-rubah masih sama seperti sebelumnya ya. Nah, ini tampilannya yang baru. Biasa Bapak isi username itu adalah NIP, passwordnya ada standarnya sudah masing-masing ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan, dan Bapak Ibu banyak sekali yang saya melihat tuh abai tentang ini. Jadi sebenarnya ini juga berperan untuk proses kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ya, ada hal-hal yang harus dilakukan dalam hal ini. Harus bergabung, ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan aset pengetahuan komunitas pembelajar guru. Nah, jadi Bapak Ibu tolong yang di Jakarta coba sekali-sekali mengikuti ini. Ini menambah nilai untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Ada kontribusinya, terutama dalam hal kuota untuk mengikuti uji kompetensi. Karena ini sistem. Jadi guru-guru yang aktif, yang sering mendownload ini, yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan di sini, itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan kuota uji kompetensi karena dianggap Bapak Ibu aktif. Ini yang mungkin saya sampaikan bocorannya di forum ini. Jangan ini diabaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang belum memahami tentang bagaimana mekanisme pengisian Kirun, itu ada juga videonya di situ, tutorialnya bisa dibuka juga. Nah, kemudian di aplikasi terbaru Kirun ini, coba cek kembali file-file yang Bapak Ibu sudah upload, apakah masih ada di situ atau tidak ada. Kalau masih ada, tidak usah diupload ulang, ya. Tapi kalau tidak ada, coba diupload ulang lagi. Ini salah satu atau beberapa bagian yang harus Bapak Ibu upload ulang kalau tidak ada isinya. Nah, ini aplikasi yang baru, Kirun. Kalau yang lama ini tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi kenapa ini penting? Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Buka Kirunnya, data guru ini bisa diklik. Nah, yang terpenting ini adalah input pak. Input pak di sini maksudnya input pak konvensional yang lama, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa mulai mengisi ini pendidikan dan sebagainya. Ini data terbaru sesuai Dapodik. Ini yang penting Bapak isi, Bapak Ibu perbarui supaya nanti terlink dengan kuota UKOM-nya. Ya, ini penting sekali ya. Kalau Bapak Ibu tidak isi, nanti Bapak Ibu tidak muncul di permukaan untuk peserta UKOM. Jadi ini yang paling penting. Kemudian, nah di sini setelah Bapak Ibu isi input pak tadi, pak konvensional ya, bisa dibuka di Kirunnya. Ada lagi yang terbaru itu nilai pak. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini transparansi Kirun itu sudah mulai terlihat ya.
Cara membacanya adalah kalau Bapak Ibu status pangkatnya ini 2025, artinya tahun 2025 kemarin Bapak Ibu sudah terpenuhi angka kreditnya. Jadi sudah berhak mendapatkan fasilitas atau kuota uji kompetensi. Karena syaratnya pak kinerja sampai dengan tahun 2024. Nah, ada juga di sini 2026. Jadi kalau di sini 2026 berarti baru tahun inilah guru tersebut punya hak untuk mendapatkan kuota uji kompetensi. Jadi ini cara membacanya ya. Kemudian yang terpenting dari Kirun juga adalah Bapak Ibu harus mengupload pak konversi kinerja. Jadi masukkan SKP-nya. SKP itu bisa diisi dimulai diisi itu tahun 2024 di aplikasi tersebut. 2024 kemudian dipilih bulannya sampai akhir mungkin ya, karena kan 1 tahun sudah. Pilih predikatnya baik atau sangat baik, persentasenya berapa, dan nah ini acuannya adalah Bapak Ibu buka SKP terakhir 2024 dan nanti tambah lagi ada pilihan ini, tambah lagi 2025, begitu seterusnya. Ya. Kemudian dari situlah nanti Bapak Ibu akan terdeteksi sebagai peserta uji kom. Apa saja kriterianya peserta uji kom? Diantaranya pasti guru PNS ya, telah memenuhi masa kerja minimal 2 tahun, akademik dan sebagainya, memenuhi angka kredit kumulatif, ini yang paling penting. Nah, yang di sini yang paling penting juga, ini yang sering menjadi persoalan. Banyak sekali guru-guru yang bertanya, saya sudah terpenuhi angka kredit saya di Januari 2025, tapi kok saya tidak dipanggil untuk mengikuti uji kom. Nah, semuanya itu berpulang kembali kepada kuota, Bapak Ibu. Kuota kenaikan jenjang pada Dinas Pendidikan wilayah setempat dan memperoleh rekomendasi resmi dari pimpinan satuan pendidikannya atau dinas pendidikan lah kalau dalam konteks wilayah. Jadi saya garis bawahi ini warna merah karena itulah yang paling menentukan meskipun Bapak Ibu sudah terpenuhi angka kreditnya dan yang lain-lainnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian sebagai refleksi aja, saya melihat ya, kita bersama melihat saat ini memang sudah semakin adanya transparansi proses kenaikan pangkat guru yang selama ini sulit diakses. Selama ini kita bertanya-tanya kapan saya naik pangkat, apakah angka kredit saya sudah memenuhi atau belum. Nah, dengan era saat ini itu sudah bisa ya, asalkan Bapak Ibu mau belajar, mau menguasai teknologi informasi terkait dengan hal tersebut, dan legowo apabila misalnya sudah terpenuhi angka kreditnya tetapi belum juga dipanggil. Jangan menggugat, tetapi coba kita belajar untuk menelisik lebih jauh. Apa kelemahan di situ? Kadangkala begini ya Bapak Ibu, kasus kemarin itu. Ada beberapa guru di pengumuman sudinnya, nama dia sudah tertera dipanggil sebagai peserta uji kompetensi. Tetapi di SIM PKB tidak dipanggil. Jadi ada ketidaksinkronan antara data dari Dinas Pendidikan. Sudin itu kan refleksi dari kebijakan Dinas Pendidikannya. Kalau di Jakarta, ya daerah saya kira juga sama. Sudah dipanggil, sudah tertera namanya. Tetapi di SIM PKB akunnya tidak ada, tidak dipanggil. Nah itu sering terjadi dan banyak kasus. Maka berdasarkan itu, sebelum jatuh tempo, jadwal terakhir penguploadan berkas, Bapak Ibu harus proaktif, menanyakan langsung ke Sudin, bagaimana posisi saya sebagai guru peserta uji kom, apakah sudah dilinkkan ke SIM PKB saya. Karena yang melinkkan
kuota uji kompetensi dari Dinas Pendidikan ke link SIM PKB, itu ada namanya panitia lokal di daerah. Jadi kalaupun Bapak Ibu sudah terpenuhi tidak dilinkkan oleh panitia lokal tersebut ke akun SIM PKB Bapak Ibu, itu tidak akan dipanggil. Sementara SIM PKB itu wewenang dari kementerian. Jadi di sini memang agak ada dua instansi ya terkait dengan uji kompetensi, dan ini sering bermasalah secara teknis. Ya Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami. Uji kompetensi itu wewenang dari Kemendikbudrismen dan mutlak semua penguploadan berkas, kemudian verifikasi data, kelulusan, pelaksanaannya itu semua dari kementerian. Tetapi input datanya itu dari Dinas Pendidikan. Jadi sedikit saja ada kekeliruan di Dinas Pendidikan atau di Sudin tidak mengupload berkas Bapak Ibu ke link SIM PKB akun Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah terpanggil untuk itu. Dan yang juga menjadi catatan penting, Dinas Pendidikan menetapkan kuota uji kompetensi itu terkait dengan aplikasi Kirun. Jadi Kirun Bapak Ibu itu sangat menentukan, apalagi dengan metode yang sekarang ya, sudah banyak revisi, kemudian sudah bisa terlihat transparansinya, kapan Bapak Ibu terpenuhi angka kreditnya, dan naik pangkatnya kapan. Jadi tolong diperhatikan, upload berkas yang benar, yang memenuhi syarat, misalnya SKP-nya yang lengkap. Jangan hanya beberapa lembar dan tidak jelas tulisannya. Yang seperti itu ya, itu terkait dengan teknis. Nah, baik Bapak Ibu, itu sekedar refleksi. Untuk sesi pertama, saya akhiri dan saya akan buka forum tanya jawab terkait dengan hal ini dengan durasi waktu sekitar 15 menit sebelum kita nanti mulai membahas tentang apa itu uji kompetensi. Silakan Bapak Ibu raise hand untuk penanyanya. Silakan, saya ini akhiri dulu ya. Terima kasih. Baik, Pak Latif, silakan Pak. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Ya, pagi. Saya pertama terima kasih sudah dibimbing sama Ibu sehingga per 1 Desember 2024 saya sudah sampai di 4C. Oh, nah, ya. Terus kemudian saat ini kan saya posisinya tidak lagi sebagai tenaga fungsional Ibu Punten, karena saya bergeser ke struktural sebagai Kasatpel. Diklat ini sangat penting buat saya karena teman-teman saya di guru dan tendik itu membutuhkan informasi-informasi seperti itu. Tetapi buat saya sendiri, Bu, mohon maaf, apakah saya sebagai tenaga struktural itu nanti juga bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini? Terus kemudian yang perlu saya tanyakan tadi informasi aplikasi Simpakin itu dari 2023 sudah tidak dibuka lagi ya Bu. Mohon maaf, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Ya baik Pak Latif, pertanyaan yang menarik ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sepengetahuan saya Pak, kalau untuk terkait tenaga struktural, itu tidak ada uji kompetensi Pak. Karena memang ini ditujukan, kalau untuk uji kompetensi ini kan untuk jenjang jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Ya, yang punya jabatan fungsional itu hanya guru dan kepala sekolah tentunya, dan pengawas. Jadi itu ya Pak ya, yang pertama.
Kemudian mengenai aplikasi Simpakin, itu memang 2023 dibuka karena memang di situ banyak guru yang belum memiliki pak integrasinya, dan itu memang fase peralihan dari pak konvensional menuju pak integrasi. Tapi saat ini saya memang sudah agak lama juga tidak mengakses itu. Bapak coba lihat link yang tadi saya share di presentasi saya. Coba Bapak buka. Apakah masih bisa, misalnya Bapak untuk teman-teman guru ya yang mungkin di bawah naungan binaan Bapak, yang golongan 4B ke atas khususnya, itu masih bisa nggak menginput datanya gitu. Nah, coba nanti coba dibuka ya Pak ya. Kalau di forum ini kan kita nanti kalau membuka link itu memakan waktu. Jadi gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Pak mungkin? Dibuka mic-nya Pak. Udah siap. Udah selesai. Oke. Ada lagi Ibu, Bapak yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Ini ada 37 guru yang bergabung ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga melalui kolom chat kalau tidak ada yang mau raise hand ini. Ini ada suara saya putus-putus katanya ya. Mungkin tadi sinyalnya kurang stabil. Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang hadir Ibu Latifah mungkin. Ibu Latifah ada pertanyaan Ibu? Saya kenal baik ini Bu kepala sekolah ini. Mana Bu Latifah? Ibu siapa lagi nih yang saya kenal nih? Ibu Darmaini barangkali dari SD Cakung ini. Ibu Robiah ada pertanyaan Bu? Oh, Bu Latifah tidak bisa membuka mic-nya. Oh, Ibu mau bertanya ya? Silakan Ibu. Ini mungkin host-nya. Tolong dibuka untuk Ibu Latifah. Iya, Assalamualaikum Ibu. Iya, kameranya Ibu. Dibuka. Ini sedang ada di rumah. Iya. Eh, Oh, baik kalau tidak. Nggak apa-apa juga Bu. bisa Ibu. Ini sedikit pertanyaan ya. Iya, Eh, Ibu. Silakan. Kemarin itu kan saya sudah bertanya ke Sudin ya Bu ya tentang PAK ya. Iya. Nah, katanya kan sudah ada namanya. Tapi sampai hari ini belum keluar-keluar itu Bu PAK-nya. Kata Sudin nanti ya. Kan supaya saya bisa tahu apakah saya terundang uji kom atau tidak itu gimana ya Bu ya? Oh iya. Ibu yang dari Sudin itu pak integrasi ya, sepertinya yang sudah mungkin. Iya, iya Bu. Pak integrasi. Iya. Nah, Ibu apakah sudah keluar SKP 2025-nya Bu Latifah? SKP 2025 kita sudah ada kayaknya ya. Belum sudah deh Bu. Kayaknya semuanya guru sudah pada buat sih. Kemarin kan juga yang kenaikan pangkat yang 3C yang terbaru ini kan mereka juga membuat ya. Ya, ada untuk usul kenaikan pangkatnya. Ya, harus melampirkan SKP 2025. Iya, sudah ada Ibu. Jadi gini Bu Latifah, untuk bisa Ibu memastikan berhak mengikuti uji kompetensi, jadi Ibu harus membuat surat pengantar, karena Ibu kepala sekolah ya langsung aja sebagai kepala sekolah, untuk diterbitkan pak konversi ke Sudin. Surat pengantarnya dari saya sendiri Bu, apa gimana? Benar, Ibu, benar. Nanti saya kirim formatnya ke Ibu langsung ya, secara personal. Kemudian pengajuan surat ke Sudin itu Ibu lampirkan SKP 2025 ya. Kemudian nanti isi surat pengantarnya adalah penambahan
angka kredit dengan nilai konversi SKP 2025 agar Ibu memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Kira-kira seperti itu, Bu, substansi dari nanti surat pengantarnya itu. Supaya Sudin juga kadang-kadang gini, Bu, tadi seperti saya sampaikan. Sudin ini karena mungkin banyak ya yang diurus. Kalau kita tidak proaktif kepada mereka, mungkin bisa terabaikan ya. Padahal Ibu sebenarnya tahun lalu itu juga sudah terpenuhi sebenarnya angka kreditnya, karena angka kredit Ibu kan cukup tinggi ya. Nah, apalagi ditambah dengan SKP 2025 ini. Nah, jadi mumpung sekarang ini fase-fase dinas sedang menginput data untuk menerbitkan kuota uji kompetensi. Jadi mungkin hari Senin nanti Ibu bisa mulai kirimkan ke Sudin Pak Konversi untuk penerbitan Pak Konversi. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Ibu ya, untuk peserta yang lainnya juga yang hadir di forum ini, khususnya yang dari Jakarta bisa melakukan itu. Baik, terima kasih Bu Latifah. Atau ada lagi Bu pertanyaan lainnya? Mana Bu Latifahnya ini? Oh iya. Iya. Nampak zoomnya. Cukup Ibu, terima kasih. Ya. Aktif di sekolah Ibu? Enggak Bu, sedang lagi di rumah kakak. Oh baik Ibu. Baik. Iya. Latifah. Iya Ibu. Ada lagi yang lain? Bu. Ya sama-sama Bu. Yang lain ada nggak? Ini Ibu Latifah udah. Ibu siapa lagi ini? Ibu Tri ya? Bu Tri. Silakan Bu Tri, buka mic-nya. Mana Ibu Trinya? Selamat pagi Bu. Ini saya. Oh Bapak. Ya Pak Tri ya? Maaf. Iya. Buka mic-nya Pak. Buka kameranya bisa Pak? Ya, baik Bu. Apa kabar? Sehat? Saya mau tanya nih Bu. Halo? Ya silakan Pak. Saya kan Pak Konversi sudah ada. Ya Pak. Nah, di konversi predikat kinerja angka kredit itu SKP yang tertulis hanya SKP periode 2003-2004. Iya Pak. Dengan predikat baik. Iya. Akumulasi poinnya 106. Nah, kalau ditambah dengan SKP tahun 2025, apakah nanti akan menambah angka kredit? Nah, pertanyaannya untuk menambah yang SKP 2025 itu alurnya bagaimana? Iya Pak. Pertanyaan yang kedua, terkait dengan uji kom, pada bulan September yang lalu saya sudah mengajukan berkas untuk uji kom. Berkas-berkas sudah saya download, sudah saya upload, dan semua sudah diterima oleh petugas Sudin. Nah, untuk kuota yang tahun ini, apakah saya harus mengajukan ulang atau cukup dari pengajuan sebelumnya? Karena yang sebelumnya SKP 2025 belum terupload. Yang ketiga, link Kiurun yang terbaru mohon di-share ya Bu, karena saya belum bisa membuka untuk saat ini yang Kiurun terbaru. Terima kasih Bu. Baik Pak Tri. Bapak dari sekolah mana Pak? Golongan berapa? Dari Cakung Timur 09, golongan 3B. Golongan 3B dari Jakarta Timur. Jakarta Timur, Cakung Timur 09. Sekolahnya Pak, sekolahnya. SDN Cakung Timur 09. Oh, SD Cakung. Oh, Pak Tri Marioto ini ya? Oh. Iya, betul Bu. Oh iya Pak Tri, ya baik Pak. Sebentar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tri pertanyaannya. Baik. Jadi
Gini Pak Tri, ya Bapak sudah punya pak konversi ya. Yang ingin saya tanyakan, di pak konversi Bapak itu yang tertera kan SKP 2023 dan 2024 ya. Nah, pak konversi Bapak itu di halaman terakhir, halaman 4 itu apa penjelasan yang paling bawah Pak? Apakah sudah ada statement dari Sudin bahwa Bapak sudah terpenuhi atau dapat dipertimbangkan naik pangkat atau bagaimana? Di sini tertulis kelebihan angka kredit 6,583 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Iya, berarti Bapak sudah tidak ada masalah lagi untuk pemenuhan angka kredit ya. Dan sebenarnya sudah berhak untuk mengikuti uji kom di tahun 2025 kemarin. Kenapa? Karena dari angka penambahan angka kredit SKP 2023 dan 2024 saja pun itu sudah terpenuhi angka kredit Bapak. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau menambahkan angka kredit lagi dengan SKP 2025, sama tadi prosedurnya seperti saya kemukakan untuk Ibu Latifah, Bapak harus mengajukan ke Sudin semacam surat pengantar, nanti saya share ya di grup kita ya, grup Bapak sama teman-teman, mengajukan untuk penambahan angka kredit pengisian dari SKP 2025, konversi SKP 2025-nya. Ya, nanti ada penambahan Pak pastinya. Kenapa? Karena konversi nilai SKP itu kalau dia baik itu 12,5 per tahun untuk golongan 3B, kalau dia sangat baik 18,75 untuk golongan 3B. Ini berbeda-beda untuk setiap golongan. Nah, jadi begitu ya Pak, pertanyaan kedua. Kemudian tadi terkait dengan apakah harus mengajukan berkas lagi ke Sudin untuk bisa mengikuti uji kom. Nah, sebenarnya gini Pak, Bapak itu yang terpenting harus ada sinkronisasi tadi seperti saya katakan. Sudin ini kan menginput data, pastinya diawali dari dinas ya, dinas menerbitkan pak integrasi, baru Sudin menerbitkan pak konversi. Nah, kemudian Sudin itu mengirim lagi ke dinas untuk Bapak dilingkan ke akun SIM PKB Bapak agar terpanggil di akun SIM PKB tersebut. Nah, kalau kemarin, tahun lalu pastinya Bapak belum terpanggil ya, di SIM PKB-nya belum tertera kan? Belum. Bapak tidak bisa mengikuti. Itu kenapa? Karena input data dari Sudin mungkin terlambat. Sudah ditutup kuotanya. Jadi insya Allah tahun ini kita usahakan supaya Bapak terpanggil. Jadi mengenai penguploadan berkas itu bukan ke Sudin Pak, tetapi melalui akun SIM PKB apabila nanti Bapak sudah terpanggil di akun SIM PKB-nya. Namun begitu Bapak harus proaktif juga ke Sudin dengan yang tadi mengajukan surat pengantar, melampirkan SKP 2025 agar nilai Bapak ditambahkan di pak konversi yang tahun ini, yang baru ini. Sekaligus menanyakan dan mengingatkan mereka bahwa saya sudah terpenuhi angka kreditnya ke bagian PTK. Sudah terpenuhi sehingga saya diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, seperti itu Pak Tri ya. Kemudian tadi mengenai link Kirun baru, sebenarnya sama Pak dengan Kirun yang lama, masih sama. Hanya saja tampilan visualnya saja yang berbeda. Jadi kalau Bapak passwordnya masih yang dulu juga, itu nggak ada masalah, masih bisa login. Tampilan visual itu kan tidak mempengaruhi link yang ada, link tetap sama. Tapi yang di dalam-dalamnya tadi yang saya kemukakan, misalnya mengisi data pak konvensional dengan update terbaru. Nah, itu yang perlu Bapak isi. Kemudian mengupload maksud saya SKP ya, SKP 2024, SKP 2025 tolong diupload juga. Jadi coba diubek-ubek lah itu aplikasi Kirunnya, akan bisa Bapak pahami di sana juga terlihat
Bapak naik pangkatnya kapan, sudah terpenuhi angka kreditnya kapan, terlihat di situ. Itu ya Pak Tri ya. Ada lagi Pak? Terkait Kirun Bu, Iya. Pak konversi sudah saya upload sebelum Desember. Nah, yang SKP 2025 yang belum terupload tapi sampai sekarang membuka belum bisa. Belum bisa, maksudnya belum diupload atau bagaimana? Enggak, saya buka Kirun ini linknya belum ketemu. Oh gitu. Baik Ya. Pak, nanti saya share di grup ya. Nanti. Oh, baik Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama Pak Tri. Ada yang lain lagi? Silakan. Pak Abdul Rokib, ya Bapak. Silakan Pak. Mungkin dibuka kameranya Pak, bisa? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Ibu guru sekalian. Ya, Pak. Pertanyaan sebetulnya sama dengan Pak Tri, cuma masalahnya di Kirun yang sudah saya buka, di sana tidak ada upload untuk SKP 2025. Jadi kita belum bisa mengupload SKP 2025-nya Bu. Begitu. Ya, Pak. Kalau yang 2023, 2024 sudah diupload. Sama, saya juga sama sebetulnya mengupload di Kirun itu sama seperti Pak Tri. Karena begitu Pak Tri dapat informasi, saya juga langsung mengupload. Tapi ya memang belum ada panggilan uji kom. Oleh karena itu untuk mengupload SKP 2025 di sana belum ada tempat untuk mengupload SKP 2025-nya di Kirun. Mohon Bu untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rokib. Bapak dari sekolah mana Pak? SDN Cakung Timur 03 pagi Bu. Mau ke 3B, 3C? 3C Bu. Oh, 3B. Sama dengan Pak Tri. Satu lingkungan tuh Bu. Ya, satu grup juga kalau nggak salah ya Pak. Iya betul Bu. Baik. Makasih Bu. Ya, jadi gini Pak Abdul Rokib, memang itu aplikasi Kirun yang terbaru itu baru diperbarui memang akhir-akhir ini Pak ya, jadi belum ada 1 bulan. Jadi memang masih dalam maintenance, dalam pemeliharaan, sehingga memang yang SKP 2025 itu kenapa belum bisa diupload? Karena sekolah-sekolah di Jakarta ini kan memang belum semua menerbitkan SKP 2025. Masih banyak sekali yang masih belum ada Pak SKP 2025-nya. Jadi kalau terkait dengan itu nanti seiring berjalannya waktu mungkin akan bisa diperbaharui oleh tim operator dari dinas. Bapak ikuti saja perkembangannya, sering-sering membuka Kirunnya. Kalau yang terkait dengan pengisian Pak konvensional dan yang lain-lain sudah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Alhamdulillah sudah Bu. Oke. Nah kalau ini Pak konversi Bapak juga udah memenuhi syarat? Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah ya. Juga sudah dapat Pak konversi fisiknya dari Sudin ya? Sudah Bu. Baik. Ya jadi gitu Pak Rokib. Saya rasa saya akan tutup dulu ya untuk sesi tanya jawab. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Saya akan sampaikan materi tentang persiapan Bapak Ibu sekalian untuk nanti mengikuti uji kompetensi. Kira-kira syarat administrasi apa yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Izinkan saya men-share materi saya. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat ya. Nah, saya akan menggambarkan tata cara administrasi uji kom jenjang jabatan fungsional guru tahun 2026.
Nah, dimulai dari landasan hukum karena setiap pelaksanaan, setiap kebijakan itu pastinya ada landasan hukum yang harus diikuti, jadi tidak sembarangan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari sendiri nanti, tapi yang relevan dan sangat-sangat krusial mengapa adanya uji kom ini dilaksanakan, itu sebenarnya kembali lagi ke poin yang ketiga ini. Mulai sinilah yang membuat semua jabatan fungsional, tidak hanya guru saja, itu harus melakukan yang namanya uji kompetensi. Jadi bukan hanya guru, misalnya dokter, perawat, dan banyak profesi lainnya. Kemudian juga, tapi khusus untuk guru dan tenaga kependidikan, ya, atau institusi pendidikan, itu yang melandasinya adalah peraturan kementerian di nomor 29 tahun 2023. Itu akan membahas banyak tentang uji kompetensi dan jabatan fungsional. Bapak Ibu nanti kalau ada waktu bisa membuka peraturan ini. Nah, sebenarnya apa uji kompetensi? Jadi, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru itu esensinya adalah untuk melihat atau menentukan kelayakan seorang guru untuk naik ke jenjang satu tingkat yang lebih tinggi. Itu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu dari 3B ke 3C tentunya dari guru pertama ke guru muda. Jadi Bapak Ibu 3A, 3B itu masih dianggap guru muda. Kalau 3C dia sudah dibilang guru muda. Maksud saya yang tadi itu guru pertama. Ya. Nah, kemudian menentukan kelayakan yang bersangkutan. Nah, sebenarnya ya kalau kita evaluasi, kalau dikatakan Bapak Ibu tidak layak, itu memang agak naif juga. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini, saya yakin kayak Pak Rotip tadi, Pak Trimarioto, itu sudah menjadi guru mungkin lebih dari 10 tahun. Tetapi kenapa harus diuji lagi? Nah, memang ini agak-agak ya ini semacam autokritik ya terhadap institusi pendidikan kita atau instansi pendidikan kita, dalam hal ini tentunya Kemendikdasmen ya. Masa harus menguji lagi itu? Sementara Bapak Ibu sudah puluhan tahun mengajar, dan saya yakin guru-guru lainnya juga di sini banyak yang sudah 20 tahun mengajar. Tapi untuk naik jenjang satu tingkat aja itu harus diuji lagi, dan ujinya itu lagi tertulis. Sebenarnya ujian tertulis itu kan tidak representatif, mewakili kredibilitas atau kompetensi Bapak Ibu sekalian. Karena itu hanya 2 jam. Kalau kita mau refleksi diri, 2 jam itu menentukan seseorang dikatakan tidak layak untuk naik jenjang jabatan atau layak. Itu sebenarnya tidak representatif, tidak mewakili sebenarnya. Jadi artinya apa? Saya menyampaikan ini, Bapak Ibu, sekiranya pun tidak lulus uji kompetensi, jangan merasa bahwa Bapak Ibu bukan seorang guru profesional. Tapi karena ini peraturannya harus dilakukan itu, ya kita jalani dengan optimal. Itu maksud saya ya. Baik Bapak Ibu, uji kompetensi ini untuk siapa? Ini masih tahun 2025. Kenapa? Karena memang saat ini kalau Bapak Ibu link ke portal uji kompetensi Kemendikdasmen, itu memang belum ada resmi ketentuan yang tahun 2026. Tapi saya dapat bocoran itu sekitar Februari atau Maret nanti akan dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan diri mulai sekarang lebih awal. Jadi kita memulai start lebih awal itu lebih bagus ya. Nah, untuk uji kompetensi itu sebenarnya ada 4. Bukan hanya guru, tetapi juga pamong belajar, juga pengawas, dan penilai. Tapi tidak ada yang jabatan struktural, memang hanya untuk jabatan fungsional. Kemudian, ini syaratnya, ya, pemerintah daerah itu dapat mengusulkan uji kompetensi seorang guru dia apabila memiliki rekomendasi formasi
dari Ditjen GTK PG. Ini yang tadi saya katakan terkait dengan kuota ya Bapak Ibu. Nah, Ditjen GTK PG mengeluarkan rekomendasi formasi tentunya berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung Dirjen GTK mengeluarkan rekomendasi formasi. Pasti usulan dari dinas, gitu. Kemudian untuk ini spesial, untuk guru madya ke ahli utama dari 4C ke 4D, ini lebih berat lagi. Itu selain ada rekomendasi dari Ditjen GTK, itu ada harus penetapan formasi dari Menpan RB, dan ini sangat panjang alurnya. Ya, sangat panjang. Jadi dari daerah itu mengusulkan ke BKD, dari BKD diusulkan ke Dirjen GTK, dari Dirjen GTK turun ke Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan ke Menpan RB. Memang agak panjang, tapi itu bisa diusahakan. Baik, Bapak Ibu, ini lini masa, ini yang tahun lalu, ya 2025, tetapi yang terpenting dari sini, Bapak Ibu bisa melihat bukan jadwalnya, kalau jadwalnya ini pasti di reschedule ya, tetapi tahapan-tahapannya ini. Bapak Ibu bisa melihat. Tahapan-tahapannya ada usul, ada pendaftaran, verifikasi, dokumen, perbaikan, verifikasi lagi, nanti baca uraiannya, pengumuman, ada coaching klinik, barulah ada pelaksanaan tes. Jadi dari pelaksanaan tes, ini 24 Juni, ke pengusulan oleh dinas 28 April, itu ada waktu 2 bulan. Kalau kita lihat ya, 28 April ke 24 Juni, itu 2 bulan. Nah, kemudian 1 bulan setelah itu, diolahlah data hasil tes tersebut, baru pengumumannya Agustus. Jadi pengumumannya itu sekitar 1,5 bulan. Jadi ini berlaku juga pastinya di 2026, namanya tahunnya aja yang berbeda nanti. Nah, apa saja persyaratan uji kompetensi? Tentunya menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional. Nah, kalau Bapak Ibu, tadi kan 3B ya. 3B itu disebut guru pertama. 3A juga guru pertama. Tapi 3B itu merupakan jenjang atau pangkat tertinggi dari guru pertama, 3B. Begitu juga kalau 3D, itu pangkat tertinggi dari jenjang guru muda. Gitu seterusnya. Nah, 3B pastinya, 3A tidak ada uji kom. Kemudian menandatangani fakta integritas. Nah, ini nanti ada template-nya di akun SIM PKB. Lalu memenuhi angka kredit kumulatif, ya tentunya dari pak konversi tersebut, yang tadi dikatakan sudah memenuhi syarat. Kemudian memiliki nilai prestasi kerja, yaitu SKP, bernilai baik minimal 1 tahun terakhir. Ya. Nah, ini yang hati-hati Bapak Ibu ya. Ini di tahun 2024 ini tidak ada. Pokoknya semua guru yang kriteria 1 sampai 4 itu sudah terpenuhi, otomatis bisa mengikuti uji kom. Tetapi sejak tahun 2025 itu harus ada kriteria memiliki lowongan kebutuhan jabatan. Nah, ini yang tadi saya katakan terkait dengan kuota itu. Jadi ada banyak guru yang dia sudah terpenuhi angka kreditnya, karena tidak ada kuotanya pada tahun tersebut, dia tidak diikutkan uji kompetensi. Ini baru ditambah. Nah, 2026 kita belum tahu bagaimana lagi. Mudah-mudahan ini dihapuskan. Ya. Nah, kemudian ini sebagai peserta. Kemudian dokumen yang diupload itu SK jabatan terakhir. Ini SK jabatan terakhir ini adalah SK jabatan fungsional Bapak Ibu dari waktu diangkat menjadi guru pertama 3A. Gitu. Ya, jadi bukan SK jabatan yang sekarang kan belum, nanti baru dapat.
Kemudian SK kenaikan pangkat berarti kenaikan pangkat 3B. Fakta integritas ya ini tadi ya. Pak terakhir dalam bentuk integrasi atau konversi ini tentunya pak konversi yang memenuhi syarat. Nah, kemudian SKP itu yang harus diupload ya. Kemudian, nah kalau ini kan masalah tempat, ini nanti akan diumumkan setelah Bapak Ibu dikatakan lolos verifikasi. Nah, ini tadi mekanisme uji kompetensi ya. Jadi persiapan di tahap persiapan ini, disinilah tadi yang saya katakan dinas itu sangat berperan. Jadi ada persiapan penyelenggaraannya ya, dimulai dari uji kompetensi dinas, dari dinas diusulkanlah sebagai calon peserta. Kemudian diverifikasi oleh dinas juga, yang mana yang bisa lulus seleksi administrasi. Itulah tadi yang Pak Tri yang mengupload berkasnya di KIR. Ini bisa melalui Kirun atau bisa juga melalui link. Ada sudin tertentu di wilayah Jakarta itu mengupload link. Jadi guru-guru disuruh mengupload berkasnya melalui link tersebut untuk diseleksi secara administratif apakah bisa memenuhi syarat untuk ikut uji kompetensi. Nah, baru persiapan teknis. Nah, ini urusan panitia ya. Kemudian pelaksanaannya yaitu secara online pastinya dan ada pemantauan pengawasan. Tindak lanjutnya yaitu berupa pengolahan dari hasil tes, baru pengumuman, baru penerbitan sertifikat. Itu tahapannya ya. Kemudian, nah ini materinya. Nah ini nanti kita akan bahas besok, Bapak Ibu. Saya akan fokus membahas tentang soal-soal yang terkait dengan uji kompetensi dan bagaimana Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan selain itu, kami juga akan membekali Bapak Ibu nanti dengan e-book, electronic book, yang berisi 250 soal yang tentunya terstandarisasi dari Kemendikdasmen dengan kunci jawaban dan ulasannya sekalian. Jadi tidak hanya pilihan jawaban A, B, C, D, E, tetapi juga landasan berpikir mengapa itu pilihannya. Dari kajian teori psikologi, teori pendidikan, nah, Bapak Ibu bisa mempelajari itu mumpung masih ada waktu, supaya Bapak Ibu bisa lulus nanti dengan baik. Jadi esensinya materi uji kompetensi itu ada 3 nanti, yaitu kompetensi teknis. Ini mungkin sudah biasa ya, Bapak Ibu sudah paham apa itu pedagogi, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Kemudian ada kompetensi manajerial, ada 8 indikator, ada kompetensi sosiokultural, yaitu berupa indikatornya perekat kebangsaan. Jadi nanti soal-soal itu terkait dengan ini semuanya, materinya. Tidak lari dari sini, karena ini memang yang dirumuskan oleh tim perumus pembuatan soal oleh Kemendikdasmen. Ya. Nah, apa instrumen uji kompetensi? Instrumen itu maksudnya alat ukur. Kalau untuk guru ahli pertama ke ahli muda, ya dari 3B ke 3C, itu tipe soalnya situational judgment test. Artinya nanti soal-soal itu berupa pilihan berganda, ada yang sederhana, ada yang kompleks juga. Dan soalnya itu, situational judgment itu artinya tipe soal yang Bapak Ibu harus hadapi di situasi tertentu. Jadi yang dilihat itu kemampuan Bapak Ibu menangani satu masalah dalam situasi itu. Mana yang paling efektif? Itu yang dimaksud dengan SGT. Tapi kalau dari guru ahli muda ke ahli madya, yaitu dari 3D ke 4A, selain tipe soal SGT, itu ada lagi soal studi kasus. Nah, tipe soal studi kasus ini nanti Bapak Ibu dihadapkan pada satu narasi ya, suatu redaksi tentang kasus yang Bapak Ibu hadapi di sekolah atau dalam proses pembelajaran.
Nah, nanti Bapak Ibu disuruh mengambil suatu keputusan apa yang paling bijaksana untuk menangani masalah tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk guru ahli madya ke ahli utama ini dari 4C ke 4D, ya, ini yang paling tinggi. Kalau di TNI ini udah level jenderal. Itu selain SGT, ada lagi simulasi coaching. Jadi simulasi coaching ini artinya nanti akan diuji, ini langsung ya, live dari tim penilainya. Dibuat suatu skenario, baik itu pembelajaran, baik itu menghadapi relasi kerja atau orang tua. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dibuat, ditanyakan apa atau bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut secara live. Kalau yang nomor 2 ini masih tertulis sifatnya. Lalu wawancara di sini itu juga live dari tim penilai. Ini untuk mensinkronisasi data yang Bapak Ibu upload di akun SIM PKB. Jadi supaya tidak ada penyimpangan atau supaya tidak ada data yang dikarang. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis itulah yang Bapak Ibu harus sampaikan. Nah, ini untuk guru ahli madya ke ahli utama. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada kendala memahami situasi nanti ketika misalnya mengupload berkas dan lain-lain, itu kementerian juga mempunyai link-link yang bisa Bapak Ibu klik untuk minta bantuan ya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengikuti uji kom, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ya. Masukkan nanti akun SIM PKB-nya, nanti akan dikeluarkan oleh Sudin ini, diumumkan. Nah, kemudian passwordnya juga akan disampaikan oleh Sudin. Baru setelah itu, ini kalau untuk Kementerian Agama, ini juga ada juga untuk agama yang lainnya, untuk guru-guru agama, ini untuk khusus agama Buddha. Kemudian, nah ini yang terpenting. Jadi Bapak Ibu nanti di SIM PKB-nya itu, kalau memang sudah dipanggil, akan terlihat tampilan seperti ini. Informasi pendaftaran, jadi ada pilihan mengikuti atau tidak. Karena tidak ada juga pemaksaan kalau Bapak Ibu misalnya periode ini belum siap untuk mengikuti. Ya langsung aja klik tidak mengikuti. Tapi kalau mau mengikuti, dilanjut mengikuti. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah memiliki SK 43C? 43C itu maksudnya itulah yang disebut dengan pak konversi. Nanti Bapak Ibu klik ya. Kemudian lanjut, daftar. Baru setelah itu masuk ke biodata diri. Ya, biodata diri ini apa yang Bapak Ibu miliki, data maupun file yang terbaru biodata diri ini ya. Apa saja? Itu ada 3 biodata diri itu. Pertama, informasi umum, pelatihan. Nah, ini di sini juga penting ya. Pelatihan ini adalah sertifikat-sertifikat yang relevan dan yang terbaru. Paling tidak periode 2024-2025. Dan diselenggarakan oleh instansi yang kredibel, yang ada kaitannya dengan uji kompetensi. Kemudian dokumen penting. Jadi CV ini terdiri dari 3 bagian. Ayo kita klik satu persatu. Informasi umum. Itu apa saja? Nih ya Bapak Ibu. Informasi umum itu terdiri dari nama, nomor UKG, NIP, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu isi nanti. Setelah ini harus sesuai dengan Dapodik. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya mengisinya. Di sini perlu update data terbaru. Informasi umum ini. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan CV juga, tambahkan data pelatihan. Ya, tambahkan data pelatihan dari mana,
Ini dia formnya, data pelatihan itu. Sebutkan judulnya, kemudian instansinya. Instansi ini tidak harus pemerintah, swasta juga boleh ya. Yang penting materinya itu relevan dengan dunia pendidikan dan lebih spesifik misalnya tentang uji kompetensi, tahun penyelenggaraan. Baru setelah itu diklik tambah data riwayat. Nah, baru setelah itu dokumen penting. Ini tadi yang kita bahas tentang dokumen yang mau diupload. Jadi Bapak Ibu upload lagi berkasnya. Tentunya kenaikan pangkat periode April ini tidak relevan ya. Berarti ini kenaikan pangkat terakhir. Kapan Bapak Ibu naik pangkat terakhir? SK terakhirnya. Nah, kemudian jabatan terakhir. Itu tadi yang saya katakan 3A-nya, SK Japfung 3A, itu catat ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang mengupload itu SK atau PAK 3B-nya. Padahal bukan itu. Jadi SK Japfung pertama, karena ini SK Japfung namanya, jabatan terakhir itu Japfung. Nah, lalu salinan PAK. Salinan PAK April, ini abaikan aja April tahunnya ini ya Bapak Ibu ya, ini abaikan karena nanti yang dilihat itu adalah PAK konversinya. Jadi kalau yang dikatakan yang ketiga ini adalah PAK konversi yang sudah memenuhi syarat. Jadi bukan PAK yang terakhir, bukan PAK 3B, tapi PAK konversi. Nah, baru SKP 2021, ini 2024 dan 2025. Kalau yang kemarin bahkan hanya 1 tahun, SKP 2024 saja. Lalu fakta integritas, nah ini ada template-nya, ini ada klik di sini, ini Bapak Ibu nanti bisa di aplikasinya klik, muncul template, Bapak Ibu isi, ditandatangani di atas materai 10.000, baru di-scan dan di-upload. Nah itu scan-nya juga hati-hati, ada batasan ya, ada kapasitas tertentu. Nah, ini yang ter-up to date ya, tahun kemarin. Jadi yang di-upload itu adalah SK kenaikan pangkat. Kalau dia sudah di-upload, dia ada tanda selesai. Nah, ini penilaian kinerja 1 tahun, Bapak Ibu ya, yang tahun kemarin 2025, itu SKP-nya hanya 1 tahun. Jadi mungkin tahun ini juga seperti itu. Nah, ini selesai. Tapi Bapak Ibu perlu cek lagi, apakah selesai di sini memang sudah memenuhi syarat. Yang jelas, kalau SK ini semua harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tentunya oleh Sudin atau Dinas Pendidikan. Baru setelah itu diunggah, ya, diunggah filenya. Setelah diunggah, kemudian kalau menandakan bahwa sudah selesai diunggah dan sudah memenuhi syarat unggahannya, dia akan terchecklist warna hijau muda seperti ini semuanya. Ini berarti sudah selesai. Baru setelah itu kirim berkas. Ya. Ditanyakan, Anda yakin ingin melakukan pengiriman berkas? Kenapa? Karena kalau berkas ini sudah dikirim, kemudian membatalkannya, itu Bapak Ibu harus mengulang dari awal lagi. Tapi kalau masih belum ditutup, itu bisa diperbaiki. Ya, hati-hati. Kalau sudah yakin itu benar, barulah kita kirim ya jawabannya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan uji kom itu? Itu dilaksanakan secara daring ya, melalui akun SIM PKB masing-masing. Durasinya 2 jam 20 menit, bentuk soalnya tadi yang saya sudah kemukakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira itu presentasi saya untuk mengenai administrasi uji kom. Silahkan, kita punya waktu, ini sebenarnya sudah mau habis ya, 11:30. Tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nggak apa-apa saya perpanjang misalnya 15 menit ke depan.
Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, yang mau bertanya mengenai mekanisme tentang uji kompetensi ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pak Imam barangkali Pak. Ini Pak Imam ini guru favorit ini, guru penggerak juga ini. Hadir Pak Imam? Ibu Komang barangkali. Ya Ibu Komang, kabar Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ibu. Ada Ibu, biar dibuka mic-nya. Silakan Ibu, tolong host dibuka mic Ibu Komang. Ibu mic-nya belum dibuka. Ibu mic-nya Ibu atau belum dibuka ya oleh host ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Iya, silakan. Kedengaran, Ibu. Kedengaran Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Komang. Mohon izin bertanya Bu. Ya, silakan. Kalau dari golongan 4C menuju 4D, apakah mengisi kirun juga atau bagaimana caranya Bu? Mohon izin. Oh iya, selain itu apa Bu? Saya masih bingung Bu ya. Baik Ibu. Ibu 4C 4D ya. Wah ini paling tinggi ini dari guru. Dari 4C mau ke 4D ya Bu, mohon Iya, izin. rumah dia ke guru utama ini. Iya, baik Bu Komang, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk guru 4C ke 4D Ibu, itu tidak ada pengisian kirun ya, karena kirun itu memang ditujukan untuk guru yang golongan 4B ke bawah. 4B juga sebenarnya sudah mengisi di aplikasi Simpakin ya. 4A lah, persisnya itu 4A ke bawah yang mengisi kirun. Jadi tidak wajib Ibu mengisi lagi. Kemudian yang terpenting Ibu kan sekarang ini sudah memiliki pak integrasi ya Bu ya, pak konversi. Nah kemarin kalau saya lihat dan saya analisis pak Ibu itu dengan penambahan nanti SKP 2025 ini sebenarnya Ibu itu sudah bisa mengikuti uji kompetensi di tahun ini. Insya Allah ya Bu, kalau misalnya terpanggil nanti di akun SIM PKB-nya, itu Ibu sudah bisa mengikuti uji kompetensi nanti insya Allah di April ya, pelaksanaan uji kom itu kalau nggak April seperti tahun lalu itu Juni 2025, tetapi pemberkasan itu pendaftarannya mulai dibuka nanti akhir Februari atau Maret. Nanti kita tunggu resminya pengumuman dari kementerian. Gitu Bu Komang, kalau kirun itu tidak ada masalah. Tidak. Baik Ibu, terima kasih. Nanti kalau ada yang belum saya pahami, saya nanti bertanya ke Ibu melalui Putri. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Darwati ya. Bu, saya diangkat golongan
2B. Apakah Japung yang diupload itu 2B atau yang 3B? Sekarang saya golongan 3D. Kalau 2B itu jauh sekali ya Bu ya. Mohon maaf Ibu Darwati mungkin bisa lebih spesifik Ibu di announce pakai mic. Saya agak kurang paham nih pertanyaan Ibu. Ibu mau ke 4A pastinya ya, Bu Darwati ya. Bu Darwati. Bu Darwati mau ke 4A kalau melihat golongannya kan sekarang 3D ya Bu ya. Tapi Ibu diangkat dari golongan atau salah ketik mungkin ya? Oh, 3B. Oh iya iya. Baik Ibu. Jadi karena Ibu golongannya 3D sekarang ya, SK Japung yang diupload itu adalah SK 3B ke 3C Ibu. Kan Ibu naik tingkat tuh dulu, 3B 3C itu sudah ada SK Japungnya. Jadi yang Ibu upload, kalau Ibu mau ke 4A untuk uji kom, yang diupload itu adalah SK Japung 3C. Dari 3B ke 3C yang lalu. Itu Ibu. Itu ya Bu. Ini Bu Darwati atau Ibu Eti? Saya bingung juga. Oh ini Bu Darwati, maaf. Ibu Darwati golongan 3D. Ya, jadi Bu Darwati ya, yang diupload itu Bu, kalau terkait dengan SK Japung, itu yang 3B 3C. Nah, kalau Ibu Eti Nurbaiti, oh iya, benar Ibu. Kalau Ibu sekarang 3B, yang diupload itu SK, bukan SK kenaikan pangkat Bu, SK Japung. Itu kalau di Dinas Pendidikan itu biasanya SK Japung 3A. Itu secara massal dikeluarkan Bu, pada saat Ibu pertama sekali diangkat jadi guru atau PNS. Itu ada SK Japung secara massal. Itu Bu Eti ya. Ada lagi Bu, silakan yang lain. Baik Bapak Ibu Guru, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi bekal dan motivasi Bapak Ibu untuk tetap semangat nanti menghadapi uji kompetensi yang muaranya nanti akan kepada proses kenaikan Bapak Ibu Guru semua, kenaikan pangkatnya ya. Jadi sampai jumpa pada esok hari. Kita akan membahas khusus tentang soal-soal apa yang Bapak Ibu harus siapkan nanti pada menghadapi uji kompetensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri, kita mungkin berfoto dulu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi bagi lembaga kami. Silakan dibuka kameranya mungkin. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada 34 partisipan. Sekalian saya juga mau berkenalan ini semuanya. Ibu Ana, Bu Nur Hayatun, ada Bu Komang, Bu Hesti. Bu Latifah lagi di mobil ya Bu ya. Bu Dewi Rosita, Pak Subagya, Assalamualaikum Pak. Bu Dalila, Bu Cut, apa kabar Ibu? Iya. Alhamdulillah Ibu. Iya, kita foto dulu ya semuanya. Silakan senyumnya dulu Bapak Ibu. Iya, ini slide 1. Baik, kita lanjut slide 2. Slide 2 ada Ibu Murni ya, Bu Murni, Pak Tri, Ibu Dalila, Bu Nuni, apa kabar Bu Nuni? Ada Pak Imam juga, Bu Eli, Main lu ya. Bu Dewi Rosita. Iya. Baik, Iya Ibu, terima kasih. sudah sampai ketemu. Ketemu Ibu. Baik, selanjutnya slide 3. Iya.
3. Ya. Oke, ada Bu Darmaini, cuman nggak dibuka kameranya. Baik Bapakku, sampai ketemu ya semuanya. Sampai ketemu esok hari. Mudah-mudahan tetap semangat di hari liburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.